Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita biasakan jawaban salam di wasol, disambung, tekenging di wakop, supaya sesuai dengan gramatikal bahasa Arab. Jawaban yang benar, yang sesuai adalah wa'alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi jangan diwakop, karena kalau dilihat secara tulisan juga bukan wa'alaikum salam, hilang alif lamnya, tapi ada alif lamnya. Kenapa demikian? Kalau dihubungkan dengan gramatikal bahasa Arab itu menunjukkan isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Kata yang menunjukkan kepada hal tertentu, spesial. Siapa yang memberikan keselamatan dari ucapan salam itu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, yang saya pelajari juga dengar dari dulu. Kalau tidak saya belajar, pasti jawabannya gitu di wakaf. Setelah mencari ilmu dan mencari ilmu terus, alhamdulillah bisa dirubah. Ya Pak ya, supaya apa? Saya mengucapkan salam, minta keselamatan kepada Allah, juga yang mendengar mustami juga sama-sama ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan bacaan yang benar. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan ini sebagai ilmu untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang maha tahu tentang makna yang dimaksud dari ayat ini. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain atau manusia yang lain. Tapi kita alhamdulillah mendapatkannya, yaitu dua kenikmatan, nikmat iman dan Islam. Tak lupa juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dobrak diri cicing di masjid sampai menjelang isya untuk talabul ilmi. Nggak ada lagi, walaupun sepekan sekali nggak apa-apa. Pokoknya saya
diusahakan harus terus cari ilmu hatta zurtumul maqabir. Karena sudah masuk kuburan nggak bisa, siapapun orangnya. Makanya kesempatan bagi kita terus saja cari ilmu. Mumpung Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita semua. Karena memang tidak semua orang bisa untuk bisa thalabul ilmi dengan berbagai macam alasan. Tapi kita alhamdulillah, karena kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, butuh tentang ilmu agama untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita terus saja tidak mengalami kebosanan. Walaupun jamaah sekalian, saya sering bilang, yang disampaikan pasti siapapun orangnya, para asatid siapapun, pasti inti nama, kalau cek bahasa orang lemur abdi mah, kabeh ge penceramah mah, tukang dakwah mah nitah bener nyarek salah, inti nama eta, walaupun dalil kaberebet ganger eta inti nama. Mau retorikanya bagus, mau terbata-bata, anger inti nama apa? Sok sing balalanar hidup harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tong ngalakukeun anu dilarang ku Allah jeung Rasulna. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu pegangan kita kalau ingin selamat, tentu dunia akhirat. Wa ma atakumur rasulu, dan apa-apa yang disampaikan didatangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambil, ikuti dan ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang diulahkeun sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anhu fantahu, harus ditinggalkan oleh kita semua. Makanya warahmatullah, kalau orang sudah berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, dan juga terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk al-hadis, karena memang contoh kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti hidupnya berada dalam keselamatan. Apa dalilnya? Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadi teh abadi, lan tadillu abada. Apa itu? Kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua perkara, dua pusaka. Ma in tamassaktum bihima, jika berpegang atau kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan sesat selamanya, pasti akan selamat. Kan lawan sesat itu selamat, tidak akan sesat, selamat pokoknya. Apa itu? Kitabullah wa sunnata rasul, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang-orang sudah meyakini bahwa kehidupan yang kita alami sekarang ini, kalau benar-benar menginginkan, berharap berada dalam ketenangan, udah ikuti Rasul aja dalam hal apapun. Kalau Rasul memerintahkan, sok selain melaksanakan sholat fardu, itu sunnah kerjakan. Tong sakitu-kituna tambahan. Apalagi kan fungsi sholat sunnah itu adalah untuk menambal kekurangan ketika sholat fardu. Tapi ayah itu lekum lehos kita lebar pada rekamananya. Apalagi jamaah rahmatullah, setelah kita sholat zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, terus dilaksanakan itu setiap kali kita setelah melaksanakan sholat fardu. Hanya beberapa menit itu bisa menggugurkan dosa bagaikan busa di lautan. Bayangkan, asal apa? Istiqomah.
hanya beberapa menit bisa menggugurkan dosa. Ya kecuali dosa-dosa yang berhubungan dengan sanksi, ya kan? Apa itu dosa-dosa yang berhubungan dengan sanksi? Seperti orang berzina harus disanksi menurut Allah Subhanahu wa taala, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka hukumannya, sanksinya di dunia apa? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalbah. Jilid, cambuk 100 kali. Nah, Quran surat An-Nur yang suka saya baca ketika jadi imam, surat An-Nur itu. Bahkan di dalam hadis ditambah sama Rasul, diasingkan itu. Tapi dah orang yang melakukan perbuatan seperti itu, bujang jeung parawan ngalakukan perbuatan zina padahal dosa besar, itu dilakukan di dunia, maka kantun ngantosan di akhirat. Udah selesai. Nah, makanya dosa-dosa yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa-dosa lain yang disanksi. Gitu. Ya kita lalai-lalai sedikit gitu kan. Jadi yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita melaksanakan zikir hanya beberapa menit bisa menggugurkan dosa, walaupun banyak dosa sampai sebanyak busa di lautan. Pokoknya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi jamaah rahimakumullah, semakin kita mendapatkan informasi tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin yakin dan semakin mau melaksanakannya. Kenapa? Itu yang akan menjadi teman kita di yaumul akhirah. Maka saya ngajak kepada diri, kepada jamaah sekalian, siapapun yang menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengar aja. Walaupun setiap yang bicara punya spesialis masing-masing, betul tidak? Beda-beda, tidak mesti disamakan. Nu penting kita apa? Ketika tidak ngaji, tong geuleuh. Saya tamak itu. Tersep orang. Nah, kalau udah ada kata tersep berarti sama dengan inna syani'aka huwal abtar. Naudzubillahi min dzalik. Tong aya sifat geuleuh ke orang lain. Kalau geuleuh itu berhubungan dengan hasad, berhubungan dengan dengki, tersep. Apa inna syani'aka huwal abtar? Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya denger we, siapapun orangnya. Kan kenapa? Kalau orang memang niatnya adalah cari ilmu ibadah kepada Subhanahu wa taala, denger we. Walaupun cek ieu mah kieu, beda enggak apa-apa. Nanti numplak dengan mas saya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat tadi. Pasti yang namanya pemateri penceramah itu akan menjelaskan berbeda-beda. Pasti itu karena memang kita diciptakan beda. Tidak ada yang sama. Boro-boro sama orang lain, sama saudara saja beda. Orang tua dengan anak beda. Istri dengan suami pasti beda. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus ditasamuhi. Lupa tasamuh, harus ada toleransi di situ, harus saling menghormati kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tasamuh itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua, min dzakarin wa unsa, dari jenis lelaki sama perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kalian semua juga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bener kan sekarang? Indonesia saja seperti ini. Dari Sabang sampai Merauke beda. Alhamdulillah dapat dipersatukan.
menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Biar berbeda-beda, Allah yang akan memutuskan, menghukum nanti di yaumul akhirat mana yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga menjamin di Quran seperti itu. Nah, di antara keberbedaan itu manusia banyak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu untuk apa? Salah satunya adalah lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Ya, kita juga kan menikah kan awalnya kenal dulu kan, gitu. Jadi menikah gitu. Alhamdulillah. Diteruskan ayat tersebut, inna akramakum indallahi atqakum. Dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang banyak di dunia ini, entah berapa miliar ini. Bayangkan Pak, dari mulai umat Nabi Adam alaihi salam sampai nanti hari kiamat, pasti Pak hari kiamat terjadi Pak. Hancurnya alam dengan seisinya pasti disebut kiamat kubro. Hancurnya isi alam ini itu diri kita. Sakit, musibah, termasuk maut, kiamat kecil yang akan menimpa diri kita, harus yakin. Apakah sieun teu kudu sieun, di sieun-sieun ge justru bakal datang. Yang penting kumaha kita mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semua yang namanya kiamat kecil, seperti yang dijelaskan subuh tadi. Al-Qais, jadilah orang cerdas. Orang cerdas itu apa? Kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang mempersiapkan diri dengan amal kebajikan dan amal kebajikan, karena dia yakin akan meninggal dunia. Pasti itu. Kapan? Entah, tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun yang tahu yang namanya tamut, kematian itu. Termasuk besok berberkan kan itu kadieu. Semua kita menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala ya kan. Yang bekerja, yang tijaro, macam-macam pokoknya. Enggak tahu apakah di perjalanan apakah akan selamat atau enggak tahu. Yang penting mah kita ketika beraktivitas, mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kendaraan saya mau begini Pak, ya Allah, walaupun bahasa Indonesia, ya Allah selamatkan saya di perjalanan, jauhkan dari nabrak batur, ditabrak batur jeung terjadi tabrakan, eta we minimal. Minta ka Allah teh gitu we. Kan di jalan begitu Pak, urang hati-hati batur nyuruduk, kan begitu. Maka ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah minimal, atau ada doanya juga kan begitu, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, atau doa khusus Bismillahirrahmanirrahim pokoknya banyak lah. Pokoknya jangan lepas dari minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pun itu terjadi, itu tentu ketentuan Allah di situ. Jangan sampai termasuk kepada orang yang mati konyol gitu. Makanya kita kalau sudah yakin bahwa kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengkondisikan? Kalaupun mati harus dalam keadaan baik. Husnul khotimah itu. Ketika bekerja juga sama begitu. Harus dalam keadaan baik. Ketika bekerja jangan melakukan pelanggaran. Ketika dagang jangan melakukan kecurangan. Harus jujur, sing jujur. Sing jujur. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedang apa? Sedang jihad sebetulnya. Mungkin tidak seperti orang-orang lain yang memang ya sekarang kan orang apalagi di akhir-akhir zaman ini sudah tidak berpikir, sebagian, tidak semua, tentang masalah akhirat itu tidak ada. Katanya tidak ada. Sehingga geus ngalaman wae. Kita kan sebagai orang beriman karena pasti benarnya Al-Quran yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah, pasti benar ada itu. Makanya sing yakin Pak, harus yakin.
Sakit itu sudah dibuktikan sama Allah, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Masa itu udah cukup? Bener kan, tinggal litik. Kerjalah, gelitik. Lagi nyandar, gelitik. Kan gitu. Lagi tidur, subuh dibangunkan, goyang semua. Innalillahi. Banyak kasus seperti itu, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi jangan bosan juga saya ngajak kepada diri kepada saudara, kalau ada para penceramah itu menjelaskan tentang kematian, emang itulah supaya kita siap-siap. Kenapa kita sadari kan, apapun yang diamanahkan Allah kepada kita itu satu pun nggak dibawa, Pak. Makanya saya sering mengucapkan sama, kita itu tidak ada bedanya satu sama lain. Tidak ada bedanya. Al-Jannah itu bukan milik orang-orang yang punya harta dan tahta, bukan. Hanya milik orang-orang yang al-muttaqin tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Apakah bisa kita berbuat takwa? Bisa. Yang status sosialnya under class, kan gitu sekarang mah aneh. Wah, itu mah kalangan under class, di bawah kali itu kali kaya nu gitu. Oh iya mah apa? Middle class, kelas menengah. Ada yang mah kelas apa? High class. Wah, kelas duit naloba jeung harta tahta melimpah. Islam tidak mengenal itu. Sarwa kabeh ge, Pak, sami. Abi sareng bapak-bapak sami. Justru Allah mempersilahkan kepada kita karena kita status sama. Allah memperlombakan satu sama lain. Tadi di muqaddimah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Hanya itu, dikompetisikan gitu, Pak. Diperlombakan satu sama lain, disaingkanlah bahasa umum nama satu sama lain. Kata Allah, siapa yang paling bagus amalnya, yang selalu kecenderungan apa, mikirin akhirat saja. Makanya Pak, kalau orang sudah mikirin akhirat, dunia gak ada apa-apanya. Kalau direnungkan oleh kita ya, hidup kan seperti ini, gini lagi, begini lagi, mau apa coba? Nah, sekarang tinggal evaluasi diri, tanya di apakah kita semakin nambah ketaatan kepada Allah, atau anger, atau malah menurun. Itu mah tinggal tanya diri sendiri. Tapi Islam mengajak sok satu sama lain. Kalau ingin menjadi orang-orang yang bahagia dan sukses yang hakiki, maka apa? Meningkat, meningkat, meningkat. Itulah yang disebut dengan orang yang mendapatkan hidup barokah.